Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, as-saimin was-saimat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita sudah menjalani puasa Ramadan dan mudah-mudahan dengan permulaan yang kita jalani ini dengan penuh kesukaan, kegembiraan akan begini terus dan akan terus kita senang dan terus gembira dan akan bertambah terus kesenangan dan kegembiraan kita sampai ke penghujung Ramadan. Karena kesenangan dan kegembiraan itu adalah bahagian dari kesucian jiwa kita. Karena ketika hati kita bersih dan suci, kemudian ada perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kewajiban berpuasa. Kemudian kita jalankan perintah Allah ini. Dapat menjalankan perintah Allah, menjalankan kewajiban yang Allah tetapkan ke atas kita, itu yang membuat kita senang dan gembira. Maka insya Allah mudah-mudahan kesenangan dan kegembiraan dari awal Ramadan ini akan seperti ini terus. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqamah kepada kita semua dalam menjalani Ramadan ini, sehingga puncak kegembiraan nanti adalah di penghujung Ramadan insya Allah. Dan adalah suatu kegembiraan bagi kita karena Ramadan yang kita jalani ini adalah sebenarnya dalam rangka mensucikan jiwa kita, yaitu yang mana kita ini pastilah sebagai manusia biasa memiliki sifat kekurangan, kesalahan dan kekhilafan. Pastilah kita melakukan kesalahan dan kemaksiatan. Ada perintah Allah mungkin kita tak buat, ada larangan Allah mungkin itu pula yang kita kerjakan. Kemudian ada kemalasan bagi kita sehingga tidak bersegera dalam menjawab perintah Allah. Ada perintah Allah kita buat tapi kita tidak lakukan dengan maksimal. Kita tidak bersungguh-sungguh, tidak disertai dengan hati yang khusyuk. Maka ini adalah satu kelalaian, kekurangan, kesilapan dan kesalahan dari kita. Namun dengan tibanya Ramadan ini, mudah-mudahan yang tadi hati kita kotor, mudah-mudahan Allah bersihkan. Yang di jiwa kita itu ada noda, mudah-mudahan insya Allah Allah sucikan dengan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan adalah bulan penyucian jiwa, bulan penyucian hati. Dan apabila hati kita bersih suci dengan Ramadan yang Allah berikan kepada kita dengan berpuasa di siang hari, kemudian dengan qiyamul lail di malam hari, kemudian juga membaca Al-Quran, kemudian juga dengan zikir kita, kemudian kita selalu hadir dalam majlis ilmu, kemudian kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberuntungan. Karena Allah menyebutkan dua kali di surah Asy-Syams dan juga di surah Al-Lail, yaitu bahwasanya beruntunglah orang yang telah menyucikan jiwanya. Beruntunglah orang yang telah menyucikan jiwanya. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man tazakka. Ini adalah ayat yang menerangkan tentang keberuntungan apabila kita ada usaha untuk menyucikan jiwa kita. Maka alhamdulillah Allah beri peluang kita untuk sampai ke bulan Ramadan ini. Maka mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini adalah bulan yang akan menghapuskan dosa-dosa kita, yang akan membersihkan noda-noda yang ada di hati kita. Karena kesalahan atau kemaksiatan itu adalah bagaikan bintik hitam di atas hati. Nah, maka apabila mungkin sepanjang tahun ini banyak bintik hitam di atas hati kita itu, maka mudah-mudahan dengan Ramadan yang kita lalui ini, yang kita isi dengan ibadah-ibadah, maka insya Allah mudah-mudahan hati kita kembali bersih suci, yaitu seperti mana hati yang kita bawa ketika kita lahir ke dunia ini. Bagaimana hati kita ketika kita lahir? Ketika dilahirkan kita oleh ibu kita ke dunia ini, hati kita itu bersih, suci. Kita sendiri yang mengotorinya, yaitu ketika kita mulai dewasa, kemudian kita tahu petunjuk agama tapi tidak kita ikuti. Kita tahu ada perintah Allah, kita tak buat. Bahkan larangan Allah kita tahu juga, tapi itu pula yang kita kerjakan. Maka kita sekarang ini dengan memasuki bulan Ramadan, kita perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampun kepada Allah. Kemudian kita memohon kepada Allah menerima amal ibadah kita.
untuk menebus kesalahan dan kelalaian yang kita telah lakukan selama ini. Maka insya Allah Ramadan tahun ini akan menjadi Ramadan yang terbaik yang kita lalui, dan dapatlah keberuntungan seperti yang disebutkan di dalam ayat yang kita bacakan tadi. Beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwa mereka, yang menyucikan hati mereka. Beruntunglah, kata beruntunglah di sini qad ini adalah harfu tahqiq, maknanya betul-betul beruntung. Aflaha ini fiilnya fiil madhi. Padahal ini akan berkaitan dengan masa sekarang, keberuntungan pada masa yang akan datang. Tetapi digunakannya fi'il madhi itu tujuannya adalah litakkid. Jadi ada dua penekanan di dalam ayat ini. Yaitu beruntunglah, qad, beruntunglah, aflaha, fi'il madhi, beruntunglah. Siapa orang yang beruntung? Orang yang menyucikan jiwanya atau menyucikan hatinya. Maka mudah-mudahan insya Allah limpahkan kita rahmat dan karunia dari sisinya, sehingga nanti kita keluar dari Ramadan ini, kita telah kembali kepada hati yang bersih suci. Mudah-mudahan insya Allah sebagai permulaan dari tausiah ini di pertemuan kita yang baru awal-awal di awal Ramadan ini, maka insya Allah akan kita lanjutkan dengan kaitan pembahasan tentang penyucian jiwa pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.